Dunia makanan masih belum baik-baik saja. Beberapa waktu lalu, Code Blue diduga melakukan pemerasan ratusan juta kepada beberapa pengusaha kuliner. Baru-baru ini, sebuah brand bernama Ricaricco Bakery menempelkan video Tasya Tasya saat melakukan review bika Ambon mereka di akun mereka. Hal itu membuat netizen yang budiman berpikir bahwa Tasya Tasya rela menerima bayaran untuk menaikkan sebuah brand dan menjatuhkan brand lain. Netizen yang berbakti kembali menyoroti battle review Tasya Tasya. Tindakan netizen yang berbakti tersebut bermula dari unggahan yang dibuat oleh Ricaricco Bakery. Ia menjelaskan bahwa akun Ricaricco merekam video battle review Tasya terutama bika Ambon milik mereka. Sayangnya, keadaan semakin diperkeruh dengan akun Ricaricco membalas komentar-komentar negatif dari netizen yang berbakti. Karena postingan Ricaricco tersebut, Tasya pun menanggapi beberapa asumsi netizen yang budiman yang menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan uang dari brand tersebut di unggahan Instagram story-nya. Tasya memang tidak menyebutkan nama Ricaricco saat mereview bika Ambon. Melalui unggahannya, Tasya juga meminta Ricaricco untuk tidak menggunakan videonya tanpa izin dan memberikan klarifikasi. Dari pihak Ricaricco sendiri sudah menghapus video mereka tentang Tasya dan sudah memberikan klarifikasi serta menyampaikan permohonan maaf. Tasya juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin disamakan dengan food vlogger yang sedang bermasalah yakni Code Blue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dari kasus si Biru, kita jadi tahu betapa maruknya para influencer oknum. Kayak si Biru kan, kalian tahu kan ya, dia review ya kan. Ternyata dia buka usaha yang sama dengan makanan-makanan yang dia review. Ya kayaknya ini yang makanan yang dia review ini tidak memberikan bayaran yang layak gitu buat dia, makanya dia melakukan hal demikian gitu kan. Terus lagi dia melakukan pemerasan, terusnya dia juga memberikan harga yang cukup fantastis untuk satu video dia review makanan. Pokoknya selagi bisa dibayar, ya reviewnya itu bisa diatur hasilnya ya. Terusnya ada juga, gue nggak tahu sih, katanya dia udah terkenal lama di YouTube katanya gitu. Gue juga baru lihat dia kemarin gara-gara dia makan di Kambonnya Cimehong. Gue baru tahu dia ketika dia tiba-tiba dia kayak flip gitu, kayak kaget ada harta karun di makanan yang dia beli di Cimehong gitu kan. Dan itu gue baru tahu dia. Padahal orang-orang bilang dia udah terkenal lama, tapi tetap aja gue lebih tahu Cimehong daripada dia. Lalu setelah itu apa? Dia masuk ke TV barengan sama rivalnya Cimehong. Emang bukan rival musuhan apa gimana, cuman kan sama-sama Cimehong dan ibu-ibu ini memiliki bisnis yang sama, yaitu bisnis makanan gitu. Dengan dia datang ke acara tersebut dengan ibu-ibu yang jual makanan ini juga, aduh ribet banget. Itu kan mengisyaratkan kalau secara nggak langsung dia bikin kita, psikologi kita itu berpikir kalau si ibu-ibu ini lebih baik daripada si Cimehong. Karena si ibu-ibu ini datang bareng reviewer makanan ini, si mbak-mbak ini nih yang tiba-tiba kaget gitu gara-gara ada buaya atau apa gitu di kampung. Jadi kayak sungguh membahayakan para influencer ini terhadap usaha-usaha UMKM khususnya ya. Karena level CT aja dia hampir tumbang loh. Bayangin kalau UMKM. Gue salut sih sama Cimehong, terlepas sensasinya dia di luar sana ya, gue salut. Akhirnya gue mengutarakan dia salut parah karena satu video gue yang nge-reaction si mbak-mbak ini nih yang lagi makan bika Ambon ini tiba-tiba di-ban karena dianggap melakukan perundungan. Padahal gue mengedukasi orang untuk jangan mudah mempercayai hal-hal yang beredar di media sosial. Gue mengajarkan orang bagaimana caranya untuk komplain terhadap makanan yang tidak sesuai dengan yang lo pesan. Ya jangan langsung lo posting apa segala macem gitu. Kan ada etikanya gitu. Jadi kayak kalian para UMKM berhati-hatilah, sangat berhati-hatilah, karena influencer itu yang penting oknum. Lu punya duit, lu bisa dibantu gitu. Dan hati-hati, viral itu ibarat pedang bermata dua. Lo gak bisa tanganin keviralan itu, lo hancur. Dan bagi gue Cimehong itu luar biasa. Dia membranding dirinya dan akhirnya jadi banyak orang yang ingin berurusan sama dia gitu kan. Tapi ya begitu, kalau nggak ada sensasi ya nggak enak gitu kan ya. Dan gue salut dia masih bisa dagang sampai sekarang. Terlepas gue juga kayak nggak kepengen makan makanan dia, tapi mentalnya dia gue acuin jempol. Dan untuk para influencer, bertobat deh kalian tuh luar biasa. Mungkin hari ini kalian menang, tapi nggak ada yang tahu besok-besok gimana. Karma tuh ada. Jadi buat para kalian food vlogger ataupun apapun itu yang mereview semua makanan-makanan,
dan merasa paling bagus lidahnya, paling enak rasanya, paling tinggi kali seleranya. Ku bilang sama kalian ya, kenapa kalian itu setiap makan menemukan kecoa lah, menemukan staples lah, menemukan batu lah, menemukan besi lah. Sebenarnya kau itu lagi sial, hati kau itu lagi dengki dan busuk seperti kata Bunda Korla. Jadi jangan kau pertanyakan, kok bisa ada ulat di cabai rawit yang spres, kok bisa ada kecoa di minuman, kok bisa ada paku bumi di donat. Itu karena hati kau. Karena bagaimanapun apa yang kita makan, apa yang kita nikmati itu tergantung dari hatinya kita. Ini menurut aku pribadi ya. Awak aja yang hari-hari makan di kaki lima, bahkan mungkin di pajak ya, yang tempatnya mungkin seberaut amburadul, nggak pernah awak menemukan hal-hal yang aneh sepanjang hidup. Mungkin kalau piringnya berdaki, atau cangkirnya bertak-tak, atau mungkin sedotannya agak penyok berdebu, oke, masuk akal. Lah kau, saat dinosaurus pun kau temukan di situ, fosil-fosil pun kau temukan di tempat makan itu. Berarti bukan makanannya yang rusak atau yang aneh, tetapi hati kau yang jorok. Jadi gak usah kau tanya-tanyakan, kok bisa ada kecoanya, kok bisa ada staplesnya, kok bisa ada paku buminya, kok bisa hati kau sebusuk itu. Reviewer makanan nggak pada punya hati apa ya? Maunya apa sih? Ngancurin usaha orang, ngancurin bisnis orang. Orang udah capek-capek buka usaha resto, tempat makan kayak gitu tuh nggak gampang. Butuh modal, butuh usaha, butuh pemikiran. Ya Allah. Ditambah masih suka bingung sama orang-orang yang masih follow reviewer yang jelas-jelas sering banget ngejatuhin usaha orang lain demi keuntungan pribadi. Misalkan gini deh, kalau misalkan makanan itu kurang enak di lidah, masing-masing orang kan lidahnya itu kan berbeda ya kayak gitu. Gak usah sosok reviewer sementara nggak tahu gitu. Cukup kalau misalkan menurut ada yang kurang atau apa ya, lapor ke pihak restonya secara private, bukan di publik. Dan kalau kebetulan enak, sesuai, dan bisa dibantu untuk meng-upkan, bantu untuk marketingnya, bantu untuk usahanya makin baik, atau ujung-ujungnya juga bisa dapat AdSense. Kalau misalkan bisa ngembangin usaha orang juga pasti berpikir, wah dia udah baik nih, nge-review bagus, kasih endorse lah. Ini malah sebaliknya, reviewer sekarang ngejatuhin supaya dapat endorse, dan yang bikin endorse ke orang-orang tersebut juga nggak ada otaknya. Contoh, ada reviewer goblok banget, dia nge-review bakso, kuahnya katanya kurang enak, kurang berasa, yang katanya gurih, sementara dia udah masukin sambal yang begitu banyaknya. Itu orang bodoh, ngerti gak sih? Niat nge-review tapi dia sendiri nggak tahu apa yang dia perbuat, nggak tahu apa yang dicampurin. Kenapa nggak di-review sambalnya aja, sambalnya pedas apa enggak? Contoh, misalkan masak Indomie. Kalau masak Indomie dikasih cabai sambal yang banyak, rasanya masih sama nggak kayak Indomie soto awalnya tanpa ada rasa pedasnya? Ya kan jadi berubah rasanya jadi pedas. Gurihnya pun pasti bakal berubah juga. Ini aduh, sumpah, stop jadi reviewer abal-abal. Kalau benar-benar mau jadi reviewer, tolong bikin yang punya usaha itu mendapatkan untung. Yang jelas-jelas mereka berusaha mencari nafkah. Jangan sampai motor rezeki orang. Kalaupun misalkan ada sesuatu yang tidak baik, private ngasih taunya, bukan secara publik. Cari uang tuh yang halal, jangan yang haram. Pikir terakhir, dengan cara nge-review makanan orang yang jelek hingga akhirnya mutus rezeki orang, sama halnya dengan makanan yang kamu makan itu makanan haram. Paham? Ngefans boleh, tolol jangan ya. Sekarang pertanyaan gue, di mana gue ngebelain si Code Blue? Gak ada ya. Tapi gue tidak membenarkan sikap Cimehong terhadap kritikan customer. Itu yang menjadi masalah buat gue ya. Karena kan dia upload di sosial media, ya kan? Karena dia upload di sosial media dan gue penikmat sosial media, dan gue ya punya hak juga buat berkomentar terhadap sikapnya ya, gue garis bawahi lagi ya, sikap dia terhadap respon komplainan customer. Terlepas dari customer itu mau benar atau mau salah, atau sengaja atau tidak, namanya kita sebagai pelaku usaha, ya kan?
ya tidak seharusnya menanggapinya dengan cara begitu. Maksud gue itu, gue tidak membela siapapun, ya. Gue tidak membela si Code Blue atau si Selice, tapi gue tidak membenarkan perkataannya Cimehong yang mengatakan bahwa dia cepat mati atau bipolar atau memfitnah. Ya kan, ya buktikan aja, benar gak? Buktikan aja, gue tidak membela siapa-siapa, ya. Gue tidak membela siapa-siapa. Gue hanya tidak membenarkan sikap kan dalam menghadapi kritikan customer. Ya, sebagai pelaku usaha udah tau lah, setiap kali terima komplainan kita harus bersikap kayak gimana, bukan marah-marah. Ngerti gak sih? Kayak gue kemarin juga dapet kuenya Cimehong bantet, gue dibilang gue yang kagak ngerti. Lah, Civini juga dapetnya kuenya bantet. Memang ada aja, bukan faktor sengaja, Well. Itu tidak disalahkan. Ya kan? Bukan menyalahkan itu, Well. Kayak mana sih kalian ini?